Negara Fakultas Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan menerangkan materi tentang demokrasi. Baik, yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Demokrasi menurut Aristoteles mengungkapkan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Kemudian ada pilar-pilar demokrasi, yaitu yang pertama ada kedaulatan rakyat, kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kemudian kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan yang terakhir ada nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Habis itu pilar demokrasi dalam Undang-Undang 1945 menurut Ahmad Sanusi. Yang pertama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua dengan kecerdasan, tiga dengan rule of law, persamaan dalam hukum, yang keempat dengan pembagian kekuasaan negara, yang kelima dengan hak asasi manusia, yang keenam dengan peradilan yang merdeka, yang ketujuh dengan otoritas atau otonomi daerah, yang kedelapan dengan kemakmuran, dan terakhir dengan keadilan sosial. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berasal oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan usaha menciptakan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi sangatlah beragam karena para ahli yang mengumumkakan pendapat juga tidak sedikit. Secara sederhana, demokrasi memiliki pengertian bahwa di dalam sistem bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan kekuasaan berada di tangan rakyat. Ada tiga konsep dasar demokrasi, yaitu kebebasan, freedom, persamaan, dan kedaulatan. Konsep kebebasan menekankan pada kebebasan berbicara, berkumpul, dan hak dalam pemilihan umum. Tujuan dari demokrasi yang pertama memberi kebiasaan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, rakyat akan memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka di muka umum. Yang kedua, mencegah perselisihan antara kelompok. Demokrasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan konflik dalam negara demokrasi. Setiap masalah atau konflik yang terjadi dalam diselesaikan dengan musyawarah, menciptakan keamanan ketertiban bersama. Demokrasi menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah, kemudian menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat juga didorong untuk aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintah negara tersebut. Kemudian, membatasi kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintah. Kemudian ada prinsip-prinsip demokrasi, itu perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi
tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Pertanggungjawaban politik organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. Kemudian ada pemencaraan kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintahan adalah kewenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipenjarakan pada organ-organ yang berbeda. Kemudian pengawasan dan kontrol. Penyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol. Kemudian kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum. Setelah itu rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Kemudian ada unsur penegak demokrasi. Unsur penegak demokrasi meliputi antara lain negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Masyarakat madani, civil society, didirikan dengan masyarakat terbuka yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif. Masyarakat madani merupakan salah satu pendiri pemerintahan demokrasi, di mana masyarakat madani sendiri sebagai kontrol dari kinerja lembaga eksekutif dan yudikatif dan menjadi penting keberadaannya di dalam mewujudkan demokrasi. Kemudian infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Menurut Miriam Budiarjo, bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik, yang ketiga sebagai sarana rekrutmen kader atau anggota politik, dan yang terakhir sebagai sarana pengatur konflik. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. Peran pers di dalam kehidupan demokrasi sangatlah penting, karena dari sinilah berbagai ragam informasi akan dipublikasikan. Di lain pihak, juga pers mengambil andil sebagai media pengantar aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Kemudian ada perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan, Indonesia beberapa kali mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang 1950, kembalinya Undang-Undang 1945, dan sampai dengan Undang-Undang 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Pada awal kemerdekaan, ketika Undang-Undang 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi segenap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-Undang 1950, bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. Sistem demokrasi liberal yang sebenarnya dimulai pada saat Republik Indonesia di bawah Undang-Undang 1950. Sekali lagi, mengenai peranan pemerintah negara di dalam penyelenggaraan demokratis terjadi perubahan yang mendasar. Ketika ketetapan MPRS nomor 8/MPRS/1965 menetapkan demokrasi terpimpinnya oleh Soekarno. Pada awalnya pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, demokrasi Pancasila sebagai landasan pelaksanaan demokrasi. Kemudian runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 membawa pula hapusnya konsep dan pelaksanaan demokrasi Pancasila di tanah air. Penyelenggaraan demokrasi kini bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen. Dan yang terakhir, Orde Reformasi. Berikutnya sistem multipartai terlihat pada pemilihan umum 1998,
Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.